Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Antam dan MDKA ya, yang secara chart sudah cukup bagus. Kemudian secara isu juga bagus ya, karena harga emas sedang naik. Dan kita coba ya, ini secara 3 bulanan ini saham MDKA sudah di bawah ya. Nah, harga terendahnya di 3860, sekarang naik baru 30 poin. Ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai cicil beli ya untuk saham MDKA ini ya. Kemarin tuh sempat naik di 3970 ya. Kemudian kena profit taking, balik lagi di 3860 ya. 3890. Kalau 1 minggu masih posisinya turun, jadi ada potensi di 4050-an ya. Kemudian 1 bulan masih turun dari harga tertingginya 4300. 3 bulan turun dari 4950 kalau dari 3 bulan yang lalu, tapi kalau 6 bulan coba kita lihat juga turun 4950 harga tertinggi. Oh, tapi naik dikit ya kalau dibandingkan 6 bulan yang lalu ya, di awal ya, di 3700, sekarang udah 3800. 1 tahun masih turun dari harga 4900 ya, turunnya cukup banyak ini MDKA. Tapi kalau di harga terendahnya di bulan Juli kemarin itu 3350 ya. Jadi inilah pentingnya teman-teman kalau pegang saham komoditas itu gunakan strategi average down ya di bawah. Jadi usahakan ketika turun tajam itu ya dibatasin maksimal turunnya berapa persen. Kalau misalnya 5% ya kita 5% cut loss. Tapi kalau tidak mau cut loss ya sudah, tunggu harga di bawah kemudian kita beli ya di situ ya, dengan sehingga average-nya harga kita jadi bagus ya. Kalau 3 tahun, nah ini masih bagus MDKA ini jangka panjangnya ya. 5 tahun juga bagus. Nah, ini salah satu saham yang untuk jangka panjang bagus tuh ya, ini MDKA. Isunya apa? Komoditi asing akan ada RUPS. Coba kita lihat ke statistiknya aja. IPS-nya naik ya teman-teman. IPS-nya naik dari 23 ke 38. Dividennya nggak ada ini ya, MDKA ini. Dividennya nggak ada aja udah sahamnya bagus ya. Ini kalau ditambah ada dividen bagus sekali ya. Ini pernah stock split di 2019 ya. RUPS-nya kapan? 12 April 2023, udah lewat ya. Jadi memang isunya sudah nggak ada, ini murni pergerakan teknikal aja. Dan mungkin juga karena harga emas naik ya. Antam ya, kita coba lihat Antam. Antam juga sempat tertinggi di 2150, kemudian turun di 2120 ya. Baru naik 2%. Kalau secara mingguan tuh naik dari 2040 ya. Bulanan juga naik. 3 bulanan masih turun, tapi naik dari harga terendahnya di 1795 ya. 6 bulanan juga naik. 1 tahun masih turun ya, hampir sama dengan MDKA. Pernah di harga terendahnya di 1500. 3 tahun naik ya. Ini sempat naik tinggi di 2021 awal ya, sampai tembus 3000. Ini isu, kalau nggak salah isu nikel ya ini ya, karena Antam ini produknya kan salah satunya adalah nikel ya. 5 tahun juga naik ya. Terus PBV-nya masih 2, lebih murah dibandingkan MDKA. Tapi secara chart walaupun sama-sama naik, ini lebih bagus chartnya tuh MDKA ya teman-teman. Kita lihat teknikalnya. Ini ada dividen nggak nih, coba kita lihat. Antam
Rupsnya kapan? 15 Juni ya. IPS-nya naik 277. Antam ada dividen ya teman ya. Walaupun nggak begitu banyak ya. Sekitar 1,8%. Nah, secara teknikal coba kita lihat. MDKA. MDKA secara MACD masih turun ya, walaupun turun itu sudah ada mulai hijau ya. Mulai hijau ini teman-teman bisa mulai cermati ya. Mungkin sebentar lagi mau naik nih biasanya kalau kayak gini ya. Bisa spekulasi buy ya MDKA. Nanti kalau sudah motong kayak gini bagus ini. Walaupun tetap ada kemungkinan turun ya, karena ini saham komoditas ya. Kalau harga komoditasnya turun ya turun ya. Terus secara Bollinger coba kita lihat. Bollingernya bagus, bisa beli. Osilator coba kita lihat. Osilator masih di bawah ya, belum ada perlawanan ya. Kalau yang stokastik sudah jenuh jual ya, teman-teman bisa mulai beli. Kita lihat teknikalnya yang sudah di bawah MA5 ya, memang downtrend ini ya teman-teman. Kalau tembus 4.300 itu baru tembus MA100 ya, atau 4.230 itu MA50 ya. Kalau MA200 nya di 4.190. Di paling nggak tembus 4.000 itu bagus tuh. RSI, stokastik, stock buy, MACD, sell. Jadi bisa mulai cicil beli teman-teman ya, kalau misalnya nanti dibawa turun lagi. Asing koleksi terus nih teman-teman, masuk terus ini. Antam coba kita lihat. Antam secara stokastik masih ada potensi untuk naik dan juga potensi turun ya. Tapi kalau lihat isunya ini Antam bagus nih. Bollingernya juga lumayan bagus ya, walaupun nggak, masih ada potensi untuk turun ya teman-teman. Tapi karena newsnya ini bagus, ini kemungkinan Antam bisa naik ini teman-teman. Naik di sekitar 2.200-an mungkin ya. Kalau turun itu di sekitar 2050 teman-teman. Kalau nanti turun tunggu di 2050. Jadi cicil beli aja. MACD, kalau Antam ini MACD-nya bagus. Osilator coba kita lihat. Osilator bagus, mulai ada ini apa, naik. Stokastiknya di tengah ya, sudah mulai apa ya, mulai masih ada potensi naik. Nah, ini rekomendasinya yang menarik nih teman-teman. Antam tuh buy semua ya. MA5 tembus, MA10, MA20, MA100 bagus. MA200 juga bagus. Jadi Antam ini berpotensi untuk naik ya teman-teman. Silahkan mulai cicil beli ya. Foreign coba kita lihat. Foreign mulai masuk ya. Tunggu koreksi ya teman-teman. Kalau misalnya hari ini ada koreksi sedikit nih teman-teman bisa masuk. Kemarin terendah di 2100 ya. Bisa jadi nanti di pembukaan turun dulu di sana, baru nanti naik lagi. Kalau 2100 tembus di 2050 ya. Oke, tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat beresiko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.